Anda masih bersama iNews NTB pemirsa, 3 zona rekayasa lalu lintas akan diberlakukan saat perhelatan WSBK 11-13 November mendatang. Ketiga zona itu meliputi pintu masuk Pulau Lombok, jalur luar, dan dalam Kek Mandalika. Rekayasa lalu lintas saat pelaksanaan WSBK dibagi 3 zona, yakni pintu masuk Pulau Lombok meliputi 5 koridor, diantaranya Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Gilimas di Lombok Barat, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM, Pelabuhan Bangsal di Lombok Utara, dan Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur. Untuk mengangkut penonton akan disiapkan shuttle bus yang disiagakan di Pelabuhan Bangsal, BIZAM, dan eks Bandara Selaparang. Kendaraan yang masuk ke kawasan Mandalika akan diurai mulai dari Bandara BIZAM, kemudian akan diatur jalurnya sesuai tiket yang dikantongi penonton. Untuk tiket Grandstand Zona A, VIP Premier, VIP Deluxe, Lombok Sumbawa Fair, dan UMKM akan melalui bypass Bil Mandalika hingga di Bundaran Sunggung akan dibagi lagi sesuai zona tiket. Sementara penonton dengan tiket zona I, J, K, dan UMKM akan melalui Jalan Sengkol Mandalika, Bundaran Mong, Bundaran Triputri. Selanjutnya menuju pintu barat Mandalika, kemudian masuk melalui Enduro Entrance. Antisipasi kepadatan arus lalu lintas akan disiapkan tempat putar balik dan akan diberlakukan sistem buka tutup dan sistem satu jalur saat bubaran. Jika memungkinkan, jalur Bundaran Sunggung ke Bundaran BIZAM akan diberlakukan satu jalur menuju arah barat. Sehingga pintu masuk tadi sudah kita siapkan lalu lintas, ada yang disiapkan shuttle, ada yang menggunakan ASK dan ASK. Baru nanti dari pintu masuk menujulah ke Bundaran luar bandara. Luar bandara nanti ada sensor petunjuk bagi penonton dan akan dibantu oleh petugas penyekatan untuk menyampaikan jalur mana yang dilalui. Masyarakat dihimbau tertib dalam berlalu lintas dan mengikuti jalur yang sudah disiapkan. Untuk warga Pulau Lombok disarankan untuk menggunakan sepeda motor untuk mengurangi kemacetan saat pelaksanaan WSBK. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang perhelatan WSBK di sirkuit Mandalika, polisi gencar vaksinasi booster guna memberikan kenyamanan dan mencegah penyebaran COVID-19 saat pergelaran WSBK. Satu persatu warga menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum disuntik vaksin di Aula Lembaga Latihan Kerja Lombok Timur. Warga antusias mengikuti vaksinasi booster, mereka antre dengan tertib sejak pagi demi mendapatkan dosis vaksin. Polisi mengerahkan Babin Kamtipmas untuk menyasar ribuan warga yang belum menjalani vaksinasi booster. Di lokasi ini, petugas menyasar 300 warga untuk disuntik vaksin COVID-19. Percepatan vaksinasi ini sebagai upaya polisi mengejar target vaksinasi booster menjelang pelaksanaan WSBK di sirkuit Mandalika Lombok Tengah. Kita melaksanakan kegiatan vaksinasi serentak di seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Memang kita fokuskan untuk yang sasaran yang banyak adalah di LLK sini, ya. Itu sekitar 300 sasaran. Itu sekarang kalau itu kan tanggal 12-13 Pak WSBK-nya. Artinya capaian maksimal bisa kita lampaui. Ya kemungkinan untuk capaian untuk saat ini saja sudah mencapai 40% ya untuk dosis 3 ya. Sementara itu dari data Dinas Kesehatan Lombok Timur, capaian vaksinasi booster baru 40,26% atau 383.453 orang dari target 952.470 orang yang menjadi sasaran vaksinasi. Dari Lombok Timur, Ramli Nerawang, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, penyaluran BLT nelayan dari kompensasi kenaikan harga BBM ditunda Dinas Sosial karena dananya belum turun dari Badan Keuangan Daerah. Penyaluran bantuan kompensasi kenaikan BBM untuk nelayan di Lombok Tengah hingga kini belum dilakukan. Sebelumnya, tertundanya penyaluran BLT tersebut dilakukan lantaran masih dalam diverifikasi oleh tim dari Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Tengah. Sementara penyaluran BLT nelayan belum dilakukan lantaran terkendala anggaran yang belum dicairkan. Dinas Sosial sendiri dan belum dapat memastikan terkait waktu penyaluran. Saat ini Dinas Sosial masih menunggu anggaran sebesar 2,5 miliar yang belum turun dari Badan Keuangan Daerah.
Sementara itu BLT dari kompensasi kenaikan BBM ini akan diberikan kepada 6.500 orang nelayan. Kalaupun hasil verifikasi data berjumlah lebih, maka penerima BLT akan diseleksi kembali. Dinas Sosial menyiapkan uangnya, mekanismenya nanti teknisnya di Dinas Perikanan Kelautan, kemudian uangnya ada di Dinas Sosial. Tapi belum masuk. Belum juga, belum masuk anggaran, belum masuk. Terkait teknis penyaluran diatur langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. iNews yang segera kembali untuk Anda, untuk itu tetaplah bersama kami.